Nah begitu Neng, harus lebih rajin Neng, yang rajin deh belajar. Ini di bagian halamannya si Neng sudah mulai menanam dan dipastikan dari sini jauh banget kurang lebih. Singgah sana di ufuk timur, mentari tersenyum. Singgah sana alam menyapa bumi, aroma tanah, rindu hujan semalam. Singgah sana alam yang indah, di bawah langit biru tak terbatas. Angin membisikkan rahasia hutan, burung bernyanyi di dahan harapan, menjaga damai yang Tuhan titipkan. Singgah sana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgah sana alam yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur, semua para penonton. Semoga apa yang telah disucikan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah tadi saya dari pembangunan MCK Masjid Al Barokah, sekarang saya akan menuju rumahnya Mak Nok atau rumahnya Neng Nining. Bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana perjalanan saya hari ini, ikuti terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini masih jauh. Untuk hari ini adalah hari terakhir tugas saya, yaitu mengecat bagian dapur rumahnya Neng Nining. Karena pada saat kemarin setelah selesai untuk pembangunan rumahnya, sengaja bagian dapurnya kami biarkan tidak dicat. Hari ini saya membawa cat untuk mengecat bagian dapur dan toiletnya rumah Neng Nining. Alhamdulillah bertemu sama Neng yang pulang sekolah. Untuk jalan ini adalah jalan satu-satunya yang biasa dilalui oleh anak-anak untuk menimba ilmu bersekolah. Dan dipastikan dari sini jauh banget, kurang lebih hampir 4 bisa sampai 5 kiloan untuk nyampe ke rumah anak-anak ini. Ya Allah, itu baru rel keretanya, belum nanti melewati kebun, dan itu sangat jauh sekali. Masya Allah. Kalau kita lihat perjuangan saudara kita di kampung Batu Nungul cukup lumayan berat, dengan kampung yang lokasinya berada jauh dari jalan besar. Dan kalau seandainya musim hujan, ini becek semua jalan-jalan di sini. Sebagian sudah dipelur, sebagian masih tanah. Mending kalau rel kereta api ini ada bekas koralnya. Dede kemana? Hah? Oh, ke sana. Ya. Ya mangga dek, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya harus melewati rel kereta api, kemudian naik ke kampung Batu Nungul. Gapuranya ada di depan sana. Dari sana saya harus melewati kebun. Kemudian rumah pertama yaitu rumah Pak Ustadz, dan melewati sungai untuk menuju rumahnya Mak Nok, dan itu cukup lumayan jauh. Untuk rel kereta api ini dulu sempat ada tragedi
kereta api terguling dan mengakibatkan banyak sekali korban yang meninggal dunia. Untuk rel kereta api ini, rel kereta jalur Padalarang Cipatat yang sudah lama tidak beroperasi. Yang sekarang sih katanya mau diaktifkan kembali oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Pemandangannya cukup lumayan indah karena melewati hutan dan pegunungan. Cuman kalau melihat histori ketika keretanya terguling, aduh, mengerikan. Banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia. Nah, dari sini untuk rel keretanya nembus langsung ke gunung, ke sana, ke hutan karet. Untuk saya akan belok ke sini. Itu ada jalan di Pelur menuju Kampung Batu Nunggul. Nah, ke sini ya, dan jalan ini yang dilalui ketika kami membawa bahan-bahan bangunan untuk membangun rumahnya Mak Nok. Nah, inilah gapuranya. Kampung Batu Nunggul. Dari sini masih jauh. Saya harus melewati kebun. Kalau membawa bahan-bahan material, ya tidak bisa ngompas jalan ke sungai. Harus melewati kebun karet yang di sana, dan itu cukup lumayan jauh. Pemandangannya seger banget, asli luar biasa. Tuh, posisi rumah Seneng ada di sana, di seberang. Ya, mencil hanya 2 rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya saya sudah sampai. Mohon maaf untuk video perjalanannya saya potong-potong dikarenakan kalau saya ambil semuanya dari rel kereta api sampai ke sini tuh jauh banget. Akan memakan durasi yang cukup lumayan panjang. Di sanalah rumahnya Neng. Kelihatan tuh ada putih. Untuk asbes rumahnya Neng. Masya Allah. Hari ini saya nganter cat tembok untuk mengecat rumahnya Neng di bagian dapur. Karena beberapa minggu kemarin itu temboknya sih sudah kering, cuman karena hujan terus. Mohon maaf yang sebesarnya. Baru hari ini saya bisa mengantarkan cat untuk rumahnya Neng yang di bagian dapur. Dan ini adalah rumahnya emak, tetangga paling dekat Neng. 1, 2, 3 rumah. Inilah tetangga Neng yang paling dekat. Yang di sana itu ada putih-putih. Di bawah pohon kelapa itu adalah pemakaman. Jadi sebetulnya untuk posisi daripada rumah Neng ini mencil hanya 2 rumah sama rumah si Teteh. Dan dikelilingi oleh kuburan. Ya, depan pintu kuburan, di samping jendela juga, depan jendela maksudnya kuburan. Dan yang di sana itu Kampung Pasir Letik, kampungnya Pak Dadang. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya sudah sampai. Nah, ini adalah kuburan. Jadi tepat depan jendela itu langsung kuburan. Alhamdulillah. Ini saya membawa cat ini untuk ngecat tembok di sana. Kemudian ngecat yang di bawah sana, tiang. Mak sehat, Mak? Aduh. Ya abdi nganterkeun cat, Mak. Kanggo ngecat bagian dapur. Sehat, Mak? Punten. Neng sehat, Neng? Uduh, alhamdulillah si Neng ni tau getos kia tati. Cobi Neng kapal ide Neng. Mapa tiasa teu? Tiasa. Hah? Alhamdulillah. Cobi duduk di dinya Neng. Tiasa duduk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, si Neng rajin Alhamdulillah. Sudah Emak sudah sehat, Neng juga, Neng Nita juga sudah sehat. Alhamdulillah. Ini saya bawa cat untuk ngecat bagian dapur. Nah, sebelum saya ngobrol sama emak, saya akan perlihatkan. Yang di sana itu baru sebagian emak bakar daripada sampah-sampahnya. Nanti ya harus perlahan karena terus terang sampah-sampah di sini banyak. Sehubungan sekarang itu kan musim hujan. Jadi ya, aduh hujan Neng. Tak angkat.
hujan. Alhamdulillah. Ini setiap saya kesini hujan. Kemarin hujan, sekarang hujan. Aduh. Sok mak, cara kan hujan mak. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bagian sini rumputnya sudah pada tinggi. Ya nanti saya ngobrol sama Neng sama emak supaya lebih rajin dalam merawat rumah ini. Alhamdulillah. Itu sadayana Neng. Jadi ini mencil hanya 2 rumah, 1 rumah Neng hadiah dari Bapak Ibu semuanya, dari semua donatur Singgasana Alam. Dan yang di sana itu rumahnya si Teteh. Di sana itu ada sisa GRC. Pada saat saya berkunjung ke sini, pulang dari Kampung Pasir Letik, saya sudah ngobrol sama si Teteh supaya dimanfaatkan untuk menutup daripada dinding rumah si Teteh. Karena rumah si Teteh juga terus terang di bagian dindingnya itu sebetulnya sudah pada bolong. Jadi ya harus istilahnya ditutup seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini kelihatan, yang ini agak sedikit kelihatan besar karena posisi ini warnanya putih. Warna putih, kemudian memang ini kan buatan Arstu ini. Ya saya rasa agak sedikit lebar dikit, tapi gak apa-apalah. Ya. Gak apa-apalah. Segini juga sudah alhamdulillah cantik banget untuk rumahnya Neng. Alhamdulillah. Di bagian sini ini adalah kuburan. Kemudian tuh dari di sini ke jendela itu langsung ke kuburan, menghadap kuburan. Dan di sana itu kamarnya Neng. Yang di sini ini adalah tampilan daripada rumahnya Neng, cantik banget. Nah kemarin PR saya ini, ya. Nah ini harusnya ini pakai karpet lagi, karpet tahanan yang di sana itu ada merah-merah supaya menghindari air hujan ke sini nyiprat ke kayu itu. Cuman karena posisi tadi saya pulang dari Kampung Pasir Letik ya, insya Allah nantilah ya kita betulin untuk yang di sana ya. Masya Allah. Nah begitu Neng, harus lebih rajin Neng dalam merawat rumah ini ya, harus lebih rajin Neng, wajib. Karena sesekali akan kontrol rumah ini, ingin melihat seperti apa kerajinan Neng dalam perawatan rumah ini. Nah begitu Neng ya, harus lebih rajin. Alhamdulillah pada saat ini hujan dan emak masih pakai mukena karena tadi habis sholat asyar. Nah setelah asar ya turun hujan di sini. Nah dari sini ya, tepat kesananya itu adalah kuburan orang tuanya Neng yang di sana, pas depan pintu. Masya Allah, mantap. Harus lebih rajin Neng. Sekarang saya akan ngobrol sama emak sama Neng di sini. Atur nuhun kasadayana donatur antos ngabantos keluarga emak. Jadi di balas ini berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga menjadi tabungan nanti di yaumil akhir, semoga diberi keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pesan kepada Neng ya, 1, harus lebih rajin dalam merawat rumah ini, jagalah kebersihan, rawatlah rumah dan jagalah rumah ini dengan baik. Yang kedua harus rajin Neng ngaji. Yang ketiga pesan AA, jangan sampai Neng terbawa pergaulan yang akhirnya hindari nikah di usia muda Neng, karena bahayanya luar biasa. Banyak sekali orang yang nikah di usia muda belum dewasa itu sudah nikah akhirnya pisah ya. Kalau seandainya belum punya anak ya tidak terlalu repot, tapi kalau seandainya sudah punya anak pisah, waduh yang repot nanti emak Neng ya. Apalagi kalau seandainya suaminya gak bertanggung jawab, itu akan lebih repot Neng. Jadi pesan AA kepada Neng, hindari pergaulan, jangan sampai Neng bergaul dengan kepada hal-hal yang nantinya akan terjerumus kepada pernikahan ya. Ngaji aja dulu, insya Allah kalau Neng tekun ngaji, rezeki akan datang dengan tidak diduga-duga. Karena doa itu adalah sebagian ikhtiar. Jadi ikhtiar itu bukan usaha saja,
Doa juga itu adalah ikhtiar, insya Allah. Untuk chat, Mak, ini saya tadi di jalan saya bertemu sama Restu yang sedang kerja di sana, suaminya Neng Nita. Tadi saya sudah ngobrol sama Restu, tolong untuk chat ini nanti Restu aja yang memasangkan ya, Mak, karena untuk saya sekarang satu jauh, yang kedua masih repot, Mak, dengan kerjaan yang lain ya. Jadi saya amanahkan aja ke Restu supaya mengecat bagian dapur dengan cat ini. Saya rasa dengan 1 galon ini juga cukup bagian di dalam kamar mandi dan di luar dapur, insya Allah. Mak, upami iya teh salah resna kuburan di dia teh aya sabaraha hiji, Mak? Luar kali tahu teh aya 15 mangkok. Oh, di tengah 15. Di depan pintu 2. Luar biasa. Kalau seandainya orang yang belum biasa itu mungkin agak sedikit merinding. Dan kenapa? Untuk rumah emak dulu itu banyak sekali konten kreator dari YouTube khususnya yang meliput emak. Dikarenakan terus terang untuk rumah ini adalah rumah, ya bisa dikatakan rumah unik. Berada terpencil hanya 2 rumah, kemudian di depan pintunya kuburan, di sampingnya juga kuburan. Bahkan ketika saya menggali sepiteng di sana, saya agak sedikit curiga karena ada lubang yang sama persis seperti liang lahat ya. Tapi kalau untuk liang lahat atau bukannya, wallahu alam bishawab. Cuman itu prasangka saya saja. Itu artinya untuk lokasi ini yang memang lokasi yang bisa dibilang rumah yang unik dengan dikelilingi di depan pintu kuburan dan di sampingnya itu kuburan. Kalau kita ngebayangin betapa sibuknya si Teteh ketika saya dan para pekerja standby di sini, ya sangat luar biasa. Cuman untuk si Teteh alhamdulillah, meskipun si Teteh jarang kelihatan di kamera, si Teteh sangat semangat untuk ikut bekerja dalam menyiapkan makanan untuk para pekerja di sini dengan waktu yang begitu lama, kurang lebih hampir 26 hari dalam pengerjaan rumah ini, belum lagi ditambah ketika membawa bahan-bahan bangunan ya. Semuanya yang menyiapkan makanan itu adalah si Teteh. Capek nggak, Teh? Alhamdulillah ikhlas ya, Teh. Alhamdulillah dengan keikhlasan akhirnya setelah kami menempuh perjuangan yang sangat berat dan panjang untuk rumah emak sudah selesai. Dan hari ini adalah hari terakhir saya. Tugas saya untuk mengecat bagian dapur dan di dalam kamar mandi. Sehubungan waktu sudah semakin sore, kemudian sepertinya akan turun hujan. Sedangkan perjalanan saya ke rumah itu masih jauh. Saya rasa untuk videonya saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dengan perilaku dan bahasa saya yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.